Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'allimah, Prodi PAI dari kelas 1C. Di sini saya akan bacakan tugas yang diberikan oleh Bapak Fikri Farihin tentang Jamaah Tabligh. Yang pertama, pengertian dan sejarah kemunculan. Jamaah Tabligh didirikan di India oleh Syekh Muhammad Ilyas 1303 sampai 1363 Hijriah dan anaknya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Syekh Muhammad Ilyas telah menulis sebuah kitab berjudul Malfudat Ilyas, sedangkan Syekh Muhammad Yusuf menulis kitab Hayat Al-Sahabah. Jamaah ini memiliki cabang di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah dasar pemikiran dan metode Jamaah Tabligh. Dasar pemikiran mereka adalah menyampaikan dakwah Islamiyah ke semua orang, berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, dan mengadakan perjalanan ke negara-negara Islam untuk berdakwah. Selain itu, juga menyampaikan dakwah Islamiyah sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan para sahabat dengan tujuan menyebarkan agama Islam dengan cara bertatap muka langsung dan masyarakat, serta berbicara dengan kalangan grassroots ini dengan bijaksana, lemah lembut, dan penuh harapan, dan memberikan dorongan kepada mereka untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan kesenangan-kesenangan jasmani guna memperoleh kenikmatan iman. Sedangkan metode yang ditempuh para dai Jamaah Tabligh adalah berkelana dari satu negara ke negara lain tanpa ada maksud tertentu, baik maksud yang jelas maupun tersembunyi, kecuali untuk berdakwah dengan tujuan mengeluarkan manusia dari satu lingkungan mereka menuju lingkungan dakwah dan beramal. Selain itu, juga untuk melatih dan mendidik mereka bernilai hanya karena Allah dalam setiap perbuatan dan meyakini kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menurut jamaah ini ada 4 tingkatan yang berdakwah, yaitu ulama, ujaha, kudama atau mereka orang-orang yang keluar untuk berdakwah, dan amatun nas atau masyarakat umum. Dakwah yang disampaikan kelompok ini adalah mengenai fadail atau perbuatan baik. Dalam aktivitasnya, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadail, seperti kitab Riyadah Al-Sholihin karya Imam Nawawi, Hayat Al-Sahabat karya Al-Kandahlawi, Al-Targhib wa Al-Tahzib karya Al-Munziri, dan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Di antara yang diajarkan adalah mempelajari 10 surat terakhir dari Al-Quran dan adab-adab atau sopan santun yang bersifat umum, seperti adab makan, minum, tidur, buang air, atau besar dan kecil, serta perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Dalam masalah ibadah, mereka memfokuskan upaya untuk membiasakan membaca 1 juz dari Al-Quran dalam setiap harinya, melakukan sholat wajib dan sunnah, qiyamul lail atau bangun malam, dan berzikir baik pada waktu pagi maupun sore. Jamaah ini juga mengenal 3 jenis khidmah atau pengabdian, yaitu pengabdian kepada diri sendiri, jamaah, dan masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya. Setiap dai Jamaah Tabligh
dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Keluar ke berbagai daerah untuk berdakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal 2 jenis jaulah atau berkenalan untuk berdakwah yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya, yaitu jaulah makamiyah atau berkeliling di daerah masing-masing doi, dan jaulah intiqaliyah atau berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal doi. Mengenai jihad, kelompok ini berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban, seperti kewajiban-kewajiban lainnya yang memiliki seorang imam yang bertugas memimpin kaum muslimin dalam melakukan jihad. Jika tidak ada imam, maka pelaksanaan jihad tidak sah, karena jihad yang tidak dipimpin oleh seorang imam dianggap bertentangan dengan syariat. Menurut mereka, tidak ada jihad dan khalifah kecuali setelah adanya imam dan amal solih. Jika kita ingin menolong Allah dengan membentuk sistem khalifah di muka bumi, pendapat kelompok ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menolong agamanya, baik dengan dakwah, mengamalkan ajaran-ajarannya, maupun menjadikannya sebagai pedoman hidup. Jika kita menginginkan kejayaan dengan terbentuknya sistem khalifah, maka kita harus memiliki sifat-sifat orang mukmin yang sejati. Sungguh Allah telah berjanji akan menolong orang-orang yang menolongnya. Menolong Allah adalah dengan menolong kitab-kitabnya, agama, dan Rasulnya, bukan menolong orang yang tidak memutuskan sesuatu berdasarkan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, atau mereka yang berbicara mengenai hal yang tidak diketahui. Karena sesungguhnya orang hakim yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan masuk neraka. Demikian pula orang berilmu yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, dia juga akan masuk neraka. Para doi jamaah tabligh menamakan aktivitas mendidik umat dengan Al-Quran dan hadis dengan sebuah tadrib wa tarbiyah atau pendidikan pelatihan. Mereka mengatakan setiap muslim dituntut menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai Islam meskipun sedikit, dan sekalipun dia bukan termasuk orang yang berilmu, karena sebenarnya dia berdakwah mengenai hal yang diketahuinya, bukan hal yang tidak diketahuinya. Selain itu, amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib bagi setiap orang muslim. Demikian pembacaan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.